Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mencoba melakukan coaching pada kasus 3. Saya sebagai coach, Bu Ina sebagai coachee, dan Bu Ari sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Ina. Hmm, boleh nggak Ibu mau bercerita sebentar saja? Ada waktu nggak Bu? Waalaikumsalam. Tentu saja boleh, Bu. Ada apa, Bu? Ibu terlihat murung dan sedih. Iya, ini nih saya sedang menghadapi masalah. Saya ingin cari solusi agar hati saya merasa tenang dan langkah apa kira-kira yang bisa saya lakukan. Oh, jadi tujuan pembicaraan kita kali ini mendengarkan hmm, mendengarkan cerita Ibu untuk mencari solusi dari masalah Ibu ya, Bu. Dan tindakan apa yang harus diambil? Iya, itu benar sekali Bu Ina. Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Terus ada beberapa hal yang beliau sampaikan pada saya. Hmm, Emangnya kenapa, Bu? Sampai-sampai Ibu dipanggil oleh kepala sekolah. Coba ceritakan, Bu. Kepala sekolah mendapat teguran dari pengawas. Katanya tadi pengawas itu merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh saya dan malu kepada kepala sekolah katanya. Hmm, Bisa diceritakan tidak, Bu? Tindakan apa yang Ibu lakukan sehingga membuat pengawas menegur kepala sekolah? Gini Bu, tadi kan saya sedang di kelas, didatangi oleh kepala sekolah yang sedang melakukan supervisi. Beliau menanyakan pada saya sumber belajar apa yang digunakan oleh saya. Lalu saya menjawab, saya memakai sumber-sumber belajar yang tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak memakai buku teks. Pengawas mengingatkan saya untuk memakai buku teks. Sepertinya pengawas tersinggung dengan jawaban saya dan melaporkan kepada kepala sekolah. Kira-kira menurut Ibu mengapa pengawas bisa sampai tersinggung dengan jawaban Ibu? Mungkin saya tidak mengindahkan saran dari beliau. Saya kurang menerima saran beliau dengan baik dan merasa apa yang saya lakukan itu saya rasa sudah sesuai dengan kurikulum. Menurut Ibu apa alasannya pengawas menyarankan Ibu memakai buku teks? Beliau mengatakan buku teks itu merupakan sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar. Terus bahwa buku sumber itu katanya layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Jadi beliau menyarankan saya menggunakan buku teks agar saya mengajar sesuai KD dan KI dengan tepat. Selain itu, ada hal lain yang Bapak pengawas sampaikan pada Ibu tidak? Beliau juga memberitahu saya buku teks merupakan pelajaran memuat materi pelajaran yang dan gambar-gambar yang dapat memperjelas materi. Terus ditambah lagi dengan informasi yang relevan katanya. Sehingga penggunaan buku teks pelajaran dapat digunakan berdampingan dengan atau tanpa sumber belajar dan media pembelajaran tersebut. Hmm, dari yang disampaikan Bapak pengawas kepada Ibu, menurut Ibu saran tersebut memberikan manfaat tidak untuk Ibu? Ya, kalau dipikir-pikir ada bagusnya juga sih pengawas menyarankan saya untuk memakai buku teks karena memudahkan saya dan anak-anak setidaknya memiliki patokan. Kemudian bahkan mungkin apabila saya menggunakan buku teks dan sumber lain, maka pengetahuan saya dan anak-anak akan lebih banyak. Nah, Ibu mendapatkan poinnya. Pengawas memberikan saran itu untuk kebaikan Ibu, membantu Ibu dan anak-anak dalam proses pembelajaran. Iya, duh, kenapa ya tadi saya harus bersikap seperti itu? Hmm, Saya semakin sadar tindakan dan sikap yang saya tunjukkan di depan pengawas itu sebenarnya kurang baik, Bu. Kalau Ibu merasa seperti itu, rencana apa yang akan Ibu lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, Bu?
Ya, Halo, saya punya rencana Mas. Enggak. akan mencoba mendengar Enggak, eh. saran Tomnya dan Rios, Tomnya Rios. dari Tomnya Rios. pengawas dengan mencari buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian saya akan meminta maaf juga kepada beliau karena tadi mungkin sikap saya dan kemudian juga akan mencoba untuk mendengarkan saran-saran yang positif dari beliau dan Hmm, juga mungkin saran dari orang lain Habis juga, Bu. sholat, enggak? hmm. Apakah itu saja, Bu? Hmm, saya juga akan mencoba bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan maksud saya. Saya juga akan menghubungi pengawas, bahkan mungkin membuat jadwal pertemuan dengan mereka. Kebetulan saya belum punya nomor pengawas, Bu. Bisa minta, Hmm, Bu. Saya akan mencoba menghubungi beliau dan meminta maaf kepada kepala sekolah agar apa yang saya rasakan itu menjadi lebih apa bebas lah, saya tidak kepikiran lagi itu, Bu. hmm. Menurut Ibu, siapa yang dapat membantu komitmen Ibu agar terlaksana dengan baik? Ya itu, justru saya akan meminta bantuan, menemui kepala sekolah, mungkin beliau bisa membantu saya. Selain Bapak Kepala Sekolah, juga mungkin rekan kerja, termasuk Ibu, pasti akan bisa membantu saya dalam menjalankan komitmen saya. Karena mereka bisa membantu saya untuk mencarikan buku teks, saling mengingatkan, untuk belajar mendengarkan saran dari orang lain. Itu mungkin, Bu, rencana saya. Luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Dari obrolan yang telah kita lakukan, bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Hmm, Alhamdulillah, Bu. Saya merasa lega, jauh lebih tenang. Sekarang semakin tergambarkan apa saja yang harus saya lakukan agar kejadian yang tadi pagi itu tidak terulang kembali. Hmm, Terima kasih Bu Indah ya telah mendengarkan keluh kesah saya dan saya merasa terbantu untuk mencari solusi. hmm. Alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Bu, sekarang saya ada jadwal nih. Enggak Oh, apa-apa kalau iya. begitu. Betul Bu. Sekarang udah masuk kelas ya. Terima kasih ya Bu. Ya, Mohon bantuannya ya Bu ya. Makasih ya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Malam. Nah, demikian percakapan yang kami lakukan untuk melaksanakan coaching dari kasus 3. Saya berikan kesempatan untuk Bu Ari untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah ketika tadi saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Ine sebagai coach dan Ibu Inar sebagai coachee. Kalau saya lihat dari setiap pertanyaan yang Ibu Ine berikan sudah menggambarkan sekali tahapan penggunaan analisis Tirta, di mana diawali dari memberikan gambaran terkait tujuan coaching atau diskusi yang mereka lakukan. Selanjutnya meruntut ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menggali dari permasalahan yang dialami oleh si coachee itu tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya menjadi latar belakang atau faktor yang membuat Ibu Inar merasa tidak nyaman atau sedang merasa tidak atau terganggu perasaannya. Selanjutnya, Bu Ine juga mampu memberikan pertanyaan yang menggali tentang terkait rencana aksi apa yang dapat dilakukan oleh Ibu Inar terkait bagaimana dia melaksanakan perbaikan atau solusi untuk memperbaiki kondisi yang sekarang dia sedang hadapi. Lalu di terakhir juga ada penguatan terkait apa komitmen atau tanggung jawab yang akan Ibu Inar lakukan dalam melakukan rencana-rencana yang sudah beliau sampaikan terlebih dahulu kepada seorang coach. Jadi secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ine menggambarkan sekali tahapan Tirta. Semua tahapannya sudah tergambarkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kritis sehingga mampu menggali potensi dan si coach sendiri mampu membentuk paradigma baru sehingga dia mampu menemukan ide atau solusi terkait bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya.
Untuk itu saya apresiasi sekali. Terima kasih untuk simulasi kasus 3-nya secara keseluruhan sudah sesuai dengan tahapan TITA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil coaching dari kasus 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.